Shalom. Nah, ada sukacita? Ya, sukacitanya kelihatan karena tutupan semua ya. Ya, tapi melihat gerak-gerik Bapak Ibu di dalam memuji Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Ketika saya bersama-sama memuliakan Tuhan di sini, memuji Tuhan, ya saya baru merasa bahwa wah, kayaknya saya masih ada di dunia. Saya hampir-hampir merasa tidak ada di dunia karena sudah begitu melayang, begitu luar biasa puji-pujian hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang musik yang luar biasa, dan terima kasih juga pada Bapak Gembala dan seluruh pengurus untuk mempercayakan mimbarnya pada hari ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai dengan 22. Apakah sudah menemukan? Amin. Oke. Kalau sudah temukan, saya akan baca dan Bapak Ibu menyimaknya di dalam hati ya. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca pada saat ini itu adalah tentang kisah daripada Nuh, Nabi Nuh. Nah, anak-anak sekolah minggu biasanya nyanyi, guru-guru sekolah minggu hafal ya, ada lagunya itu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lagunya sih sederhana. Tapi andai kata kita mengalami atau menyaksikan peristiwa yang terjadi pada saat itu, ngeri luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2005 kalau nggak salah ya, 2005 kalau nggak salah, tsunami Aceh ya Pak ya. 2004. Itu berita yang sangat ngeri sekali. Ribuan orang mati, ada yang muda, ada yang sudah tua, ada yang anak-anak, ada bayi, wanita, semuanya mati begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengerikan. Peristiwa yang sangat dahsyat itu. Dan itu pun hanya seputar lokal, hanya di daerah Aceh dan sekitarnya ya, betul ya. Bayangkan ini terjadi global. Peristiwa Nabi Nuh itu peristiwa di mana Tuhan menghukum semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat menarik. Seluruh manusia yang hidup pada saat itu dibinasakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu punya alasan ketika dia berbuat sesuatu. Alasannya cuma satu, bahwa manusia semakin berdosa, semakin jahat, semakin keras, semakin melawan Tuhan, semakin memberontak kepada Tuhan. Dan yang menarik di sini, ada satu keluarga, satu orang
yang bernama Nuh. Nuh diselamatkan dan keluarganya juga diselamatkan. Passwordnya cuma satu. Pasal 6 ayat 8. Itu alasan Tuhan menyelamatkan Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan, di mata Allah. Jadi di mata Tuhan, Tuhan menilai kehidupan Nuh. Dan Nuh memposisikan diri tepat. Dia tidak pusing dengan penilaian orang lain. Buat dia, apa yang dinilai Tuhan itulah yang penting di dalam hidupnya. Bayangkan saja, dia membuat satu bahtera dan itu di dataran yang tinggi nggak ada laut. Pasti orang bilang aneh. Bukan hanya aneh, tapi ya mungkin cemooh dan sebagainya. Tetapi Nuh, di sini dikatakan ada keterangannya. Nuh seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat Tuhan menyelamatkan Nuh. Sehingga singkat cerita, pembinasaan itu terjadi dan sangat mengerikan. Andai kata Nuh bisa membuka pintu bahtera itu, dia pasti buka lebar-lebar lagi supaya banyak orang yang tertolong. Tapi Tuhan yang menutup. Dan kemudian setelah hari berganti hari, air bah surut, tentu saja udah mati semua. Dan yang dilakukan Nuh yang kita baca ini. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Nuh hidup sebelum zaman Musa. Berarti belum ada hukum Taurat. Belum ada aturan persembahan-persembahan korban. Betul? Dan mengapa dia melakukan itu? Mungkin kita lihat ini sesuatu yang biasa. Tidak. Ini tidak biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Nuh sungguh-sungguh merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Nuh sungguh-sungguh merasakan bagaimana janji Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan itu terjadi di dalam keluarganya. Dan dia tidak main-main. Dan melalui semua itu, secara refleks Bapak Ibu, dia mulai mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, akibat daripada persembahan ini, efeknya besar sekali. Bisa saja keturunan Nuh gak karuan-karuan lagi, Tuhan habisi lagi. Tapi hari itu Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri, aku tidak akan lagi. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu. Ternyata persembahan kepada Tuhan, sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, itu bisa mengubah hati Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Allah berkenan kepada persembahan itu, dan melalui persembahan kepada Allah itu, orang bisa mendapat berkat atau juga sebaliknya. Kain memberikan persembahan. Habil juga memberikan persembahan, betul?
Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu ada orang, betul ya? Kira-kira hasilnya sama enggak? Beda. Habil diterima oleh Tuhan. Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Berarti ada persembahan yang diindahkan Tuhan, ada yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Betul ya? Kemudian ada anak-anak Imam Harun bernama Nadab Abihu. Mereka sedang memberikan korban persembahan. Hari itu juga, saat itu juga disambar api dari Tuhan. Mati langsung. Kenapa? Karena mereka memberi persembahan dengan cara yang salah. Ananias dan Safira memberi persembahan dengan harga yang sangat mahal. Dan akhirnya ketika dia di depan Rasul Petrus, tiba-tiba satu persatu tergeletak. Kenapa? Karena dia memberikan dengan hati yang salah. Saul memberikan persembahan, dia coba-coba membakar ukupan. Dan karena itu taruhannya adalah jabatannya dipindahkan kepada Daud. Wow, ternyata persembahan tidak hanya sekedar ya, rupanya punya hati. Bapak Gembala memberikan tema tentang memberi ya Pak ya, pemberian yang terbaik. Saya renungkan, oh iya itu benar. Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Karena dia adalah Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, Daud, Salomo ketika memberi persembahan malah dia diberkati oleh Tuhan. Kerajaannya dikokohkan. Kenapa? Karena dengan segenap hati dia memberikan. Mungkin kita bertanya, wah mereka memberikan dengan luar biasa Pak. Memberikan sapi, memberikan domba luar biasa karena mereka kaya. Enggak. Janda miskin memberi persembahan dan Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak dari yang lain. Mungkin saat itu nilainya kalau dikuruskan sekarang mungkin sekitar 50.000 mungkin kali ya. 50.000 atau 100.000 atau berapa. Kenapa? Nanti kita lihat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang penting dalam hidup kita. Di dalam kehidupan orang percaya. Kalau Nuh diselamatkan kasih karunia, apakah kita juga sama? Mari kita lihat di dalam Efesus. Supaya Bapak Ibu enggak ragu. Ayat ini berulang-ulang. Sering kita dengar. Sering kita pahami. Mari kita lihat. Sekali lagi saya ingatkan. Ya, Efesus pasal 2 ayat ke-8 dikatakan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahasa lainnya, jangan ada orang yang sampai tinggi hati atau sombong karena aktivitas keagamaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh dan orang Kristen punya persamaan. Persamaannya kalau Nuh diselamatkan, diberkati, dipelihara. Sebenarnya bukan karena Nuh ini orang yang baik sempurna Bapak Ibu. Karena Nuh juga keturunan Adam ya. Dia orang berdosa juga. Anaknya juga berdosa. Mantunya juga berdosa. Istrinya berdosa ya. Tetapi apa yang mendapatkan? Satu, Nuh memperoleh kasih karunia daripada Allah. Dan saya percaya setiap orang yang duduk di sini adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Amin. Kita memang sama dengan orang lain. Bekerja, makan, tidur, dan seterusnya, aktivitas sehari-hari. Tapi ada satu yang beda. Status identitas kita beda. Karena firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan
baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang duduk tempat ini, sebenarnya orang yang sudah diubahkan di hadapan Tuhan. Posisinya sudah berubah. Sama dengan kalau di dalam dunia hukum itu ya, ada orang punya posisi apa? Tersangka, ya kan? Terdakwa, terus apa lagi? Terhukum. Kalau sudah menjalani hukuman dia posisinya apa? Apakah masih tersangka? Statusnya beda. Dia apa? Bebas, ya kan? Kita memang orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus Tuhan sudah mendamaikan kita. Hal yang paling penting, Nuh sama. Menerima anugerah itu, ada aksi, ada reaksi. Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Reaksi Bapak Ibu apa? Dan yang menarik di dalam kejadian tadi, itu sebenarnya tidak ada aba-aba dari Tuhan. Tolong ya, nanti kalau sudah saya selamatkan, tolong ya nanti burung tekukur 1, kemudian lembu berapa, tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa Nuh melakukan itu? Nuh melakukan itu sebagai satu sikap spontan, reaksi daripada kasih karunia yang Tuhan beri. Saya teringat ada Tuhan Yesus pernah berkata, waktu seorang perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus ya, kemudian Yudas Iskariot ngeritik kan, kemudian Tuhan berkata, orang yang lebih banyak diampuni, orang yang banyak berbuat kasih. Dan itu kalau nggak salah ngasih minyak narwastu ya, sama ya dengan gereja ini ya, narwastu mujizat ya. Saya percaya bahwa narwastu ini akan sesuai dengan nama, yaitu akan berbau di hadapan, berbau yang harum di hadapan Tuhan, di tahta Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang membuat Tuhan itu mengubah hatinya ketika dia mencium persembahan itu? Apakah karena Tuhan suka asap? Enggak mungkin. Atau suka sate? Enggak mungkin. Atau karena dikasih burung masalah ini binatang yang tidak haram, berarti B2 enggak masuk Pak. Bukan itu. Itu sebenarnya makna figuratif. Nuh memilih Bapak Ibu. Dia mempersembahkan, dia tidak hanya sekedar sing penting memberi. Nah, dia memilih sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itu poinnya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang orang percaya, kita dekat dengan istilah yang namanya ibadah ya. Ibadah, betul ya? Ibadah itu satu bagian. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya orang bilang sembahyang, betul ya? Sembahyang. Berasal dari bahasa Sanskerta yang jadi kata dasarnya sembah, yang itu Tuhan. Sembahyang. Nah, tadi ada yang memberi kantong juga ya. Namanya persembahan. Kata dasarnya sama, sembah. Bapak Ibu, esensi daripada itu sebenarnya adalah penyembahan. Nuh juga melakukan itu, mendirikan mezbah itu sebenarnya adalah menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya apa yang diberikan itu sebenarnya tidak sebanding. Tapi kenapa Tuhan memberikan reward yang luar biasa? Sampai Tuhan janji bahwa seluruh keturunannya tidak akan mengalami yang namanya air bah. Karena Tuhan sekali lagi, Tuhan mengenal hatinya Nuh. Oleh sebab itu sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan? Kalau memang persembahan itu sesuatu yang penting di dalam kaitan kita hidup di hadapan Tuhan, apa yang penting? Apakah mungkin jumlah nominalnya?
atau persembahan uang atau ke apa? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 12. Ini ayat yang paling terkenal ya. Firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, konsep di dalam memberi itu sebenarnya tidak terbatas kepada apa yang kita miliki. Sekali lagi, apapun yang kita berikan, kalau tidak disertai konsep yang benar, itu juga dipandang salah di hadapan Tuhan. Kita udah lihat contohnya tadi. Oleh sebab itu kita harus belajar. Kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Pada saat kita sembahyang. Pada saat kita memberi persembahan. Pada saat kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita belajar. Banyak tokoh. Tapi mari kita belajar daripada di mana Tuhan itu sungguh mengapresiasi seseorang di dalam memberi. Kita coba buka di dalam, ada banyak contoh sih, tapi saya satu saja. Mari kita melihat di dalam Markus ya. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau Tuhan Yesus yang berbicara, tidak mungkin salah. Karena dia adalah Tuhan. Dia yang memberi penilaian. Apakah kira-kira ayat ini dimaksudkan, ayo kalau gitu kita rame-rame ya mau menyumbang 2 peser ya. Kalau 2 peser 50 wis kecil-kecil enggak apa-apa, yang penting dengan hati. Maksudnya begitu. Bapak Ibu, mari kita lihat. Andai kata kita melihat seorang janda ini. Janda pada waktu itu ya, saya pikir kita udah tahu ya. Ini bukan janda yang mungkin seperti mungkin di zaman ini ya, pada waktu itu. Jadi yang sangat-sangat bergantung hidupnya. Tidak tahu kepada apa ya, dia tidak punya apa-apa. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu, kemudian oleh majikannya dikasih uang. Ya sejumlah itu. 1 duit itu. Dia tidak punya pakaian yang mahal, dia tidak punya sepatu yang mahal, mungkin rumah pun tidak ada. Ketika dia memberi itu Bapak Ibu, sebenarnya tersirat beberapa hal yang terjadi. Yang pertama Bapak Ibu, dia memberi penuh dengan iman. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu memelihara. Hidup dan mati saya itu ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya dia ambil keputusan itu. Memberi. Ini berarti apa ya? Tidak umum. Tidak umum ya. Kalau kita kan,
beri, ya ini untuk Tuhan tuh ini. Ini pemberian sungguh-sungguh langkah iman. Bukan berarti kita harus memberikan semuanya tanpa kita mikir, bukan itu. Tapi setiap kali memberi, kita percaya kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, hatinya manusia itu kadang-kadang bisa berubah ya. Ya, makanya ada satu ilah yang paling luar biasa yang menjadi tandingan Tuhan di zaman ini itu. Ada yang dijawab ya. Mammon ya. Ada banyak dewa-dewi semacam-macam namanya. Tapi yang jadi tandingan sepanjang zaman itu yang namanya itu Mammon itu. Kita semua memerlukan uang Bapak Ibu. Kita semua memerlukan fasilitas. Kita perlu rumah, perlu pakaian, perlu makan. Tapi yang dimaksudkan ini hati yang terikat kepada bendawi. Sehingga menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Itu yang menjadi masalah. Janda ini mampu menggeser Mammon. Jangan dikira janda ini tidak punya Mammon. Dia punya Mammon. Dia butuh uang kok. Jadi Mammon ini bukan hanya bukan hanya orang yang mungkin gajinya sekian-sekian, enggak. Mammon itu adalah satu roh, satu dorongan yang di dalam diri itu yang tidak mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bersaing dengan Tuhan. Ketika janda itu memberi, yang kedua, dia memiliki kasih. Memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Dia yakin penuh bahwa karena kasih Tuhan tidak mungkin dia ditelantarkan. Andaikan dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, tidak akan dilepaskan dari kasih Tuhan. Itu. Sehingga dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, dia melakukan itu karena apa? Dia mempraktekkan, melatih diri di dalam penyerahan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam memberi, itu yang sebenarnya berperan besar itu adalah hati. Pada saat kita memberi, adakah kita memberi dengan iman? Pada saat kita memberi, apakah pemberian ini karena cinta dengan Tuhan? Setiap orang bisa memberi ya, tapi bisa memberi juga tanpa kasih, tanpa cinta. Ketika kita memberi, adakah hati yang sungguh berserah kepada Tuhan? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Nuh dihargai oleh Tuhan karena Tuhan mengenal hatinya. Nuh memiliki hati yang sama dengan hati seorang janda itu. Oleh sebab itu, karena hatinya itu begitu mengasihi Tuhan, ada dampak yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu bukan pelupa. Kalau kita gampang lupa ya, kadang-kadang kita udah berdoa, Tuhan saya berdoa ini A, B, C, D. Apa yang kita doakan kadang lupa juga ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Setiap permohonan doa kita. Bahkan kalau dikatakan Tuhan mengumpulkan air mata di kirbatnya itu. Artinya Tuhan itu sungguh menghargai setiap pergumulan dan doa kita. Hari-hari ini mungkin di antara kita sedang mengalami pergumulan. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita coba melatih iman kita
kepada Tuhan. Mari kita lihat, latihlah ketika kita mulai melangkah dengan iman. Memberi dengan penuh percaya. Memberi dengan kasih kepada Tuhan. Memberi dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu melihat. Tuhan memperhatikan. Bukan hanya setiap doa yang kita katakan, tetapi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan Tuhan berkenan menerima yang terbaik. Karena Dia adalah Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak memberi. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Namun mungkin juga kita manusia yang punya hati. Terkadang kita khawatir. Bahkan mungkin kita mulai hambar. Kita mulai tidak ada kurang kasih. Bahkan memberi pun hanya sebagai rutinitas tanpa iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuatu yang salah selalu ada konsekuensi. Tapi Tuhan kita Tuhan yang Bapa yang penuh dengan kemurahan hati. Bapa yang mengajari anak-anaknya untuk menjadi perkasa di bumi. Untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Salah satu orang yang luar biasa adalah orang yang terbukti kasihnya kepada Tuhan. Inti daripada kasih adalah memberi. Wujud kasih yang nyata adalah memberi. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, setiap apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, selalu ada akibat, selalu ada konsekuensi, selalu ada dampak. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang murni, hati yang selalu punya iman, hati yang selalu punya kasih, hati yang selalu berharap kepada Tuhan, penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena kami sebenarnya tidak tahu akan hidup kami. Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang tergugah hatinya. Tuhan, kuatkan mereka memiliki hati yang memberi, memiliki hati yang memberi yang terbaik daripada kepada Tuhan. Karena Engkaulah layak penerima, layak menerima pujian, layak menerima karya yang terbaik, layak menerima segala sesuatu yang terbaik. Karena Engkaulah Tuhan, bukan karena Engkau kekurangan, bukan karena Engkau kelaparan, karena Tuhanlah yang menguji hati. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami, ubah hati kami Tuhan, untuk memiliki kasih yang benar, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Adi Prasetyo yang telah melayani pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sampai hari ini kita ada sebagaimana kami yang kita ada. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih buat berkat-berkat yang tidak pernah berlambat. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh hati kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Biarlah berkat Tuhan tetap melimpah atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Baik umat-Mu yang ibadah di rumah, baik kami umat-Mu yang ada di lantai 2. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat yang sama yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala berkat yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan turun menjadi berkat dalam kehidupanmu seumur hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.